Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan membahas bab 3 tentang puasa wajib dan puasa sunnah untuk bagian yang ketiga. Untuk bagian yang kedua kemarin, kalian sudah saya kasih tugas untuk membuat tabel berikut dan menjawab mana orang yang harus mengkodok puasa ataupun membayar fidyah. Yang pertama sebagai contoh saya kasih pertanyaan, yaitu orang yang sengaja tidak puasa itu adalah wajib mengkodok, tidak membayar fidyah. Karena apa? Kalau tidak membayar fidyah, karena orang tersebut sebenarnya kuat puasa, tetapi memang sengaja tidak puasa. Terus yang kedua itu adalah orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia itu berarti kodok atau fidyah. Untuk kodok berarti untuk orang yang lanjut usia yang tidak kuat puasa itu tidak perlu kodok. Kodok tetapi membayar fidyah. Sedangkan orang yang hamil yang takut akan kesehatan anaknya saja. Yang orang hamil yang takut akan kesehatan anaknya saja, itu berarti dia itu kuat untuk puasa, berarti dia wajib untuk kodok dan juga wajib untuk membayar fidyah. Jadi kedua-duanya, baik mengkodok ataupun membayar fidyah. Selanjutnya adalah musafir. Musafir itu karena dia kuat, berarti dia kodok puasa, tetapi tidak membayar fidyah. Wanita haid juga seperti halnya orang yang tidak puasa, dia kuat puasa, maka hanya kodok saja, tidak membayar fidyah. Selanjutnya orang yang sakit menahun atau bertahun-tahun sakit yang tidak mungkin akan mengkodoknya atau mengkodok puasa, ingat berarti dia tidak kuat untuk mengkodok puasa, berarti tidak wajib untuk mengkodok puasa, tetapi hanya membayar fidyah, yang mana satu harinya dihitung 1 mud sekitar 6,5 on beras. Terus selanjutnya anak kecil yang belum balik. Ingat, syarat wajib puasa tersebut adalah balik. Berarti kalau anak kecil belum balik berarti tidak wajib puasa. Berarti apabila tidak wajib puasa, maka kalau anak kecil tidak wajib puasa, maka tidak perlu kodok dan tidak perlu membayar fidyah. Selanjutnya wanita nifas sama seperti ini wanita haid, hanya mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Selanjutnya wanita menyusui yang dirinya tidak kuat puasa, mungkin karena menyusui air susunya disedot terus atau mungkin diserat oleh anaknya, akhirnya lemes, nggak kuat puasa, dia hanya mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Karena kemarin sudah dijelaskan bahasanya yang membayar fidyah itu baik hamil ataupun menyusui, tetapi alasannya karena takut akan kesehatan anaknya saja, maka wajib membayar fidyah sekaligus mengkodok. Bukan karena dirinya tetapi karena anaknya, maka wajib kedua-duanya kodok dan fidyah. Seperti yang terakhir, yaitu wanita menyusui yang takut ASINya berkurang sehingga anaknya kurang asupan makanan, maka dia wajib untuk mengkodok dan juga wajib membayar fidyah. Selanjutnya kita akan membahas puasa wajib. Yang kemarin itu sudah puasa Ramadan saya jelaskan. Sekarang puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar itu? Nazar berarti menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Contohnya saya nazar, nanti ketika lulus ujian saya akan puasa 2 hari atau 3 hari atau puasa Senin Kamis, yang mana awalnya puasa tersebut adalah sunnah, karena dinadari akhirnya menjadi puasa wajib dan berdosa kalau tidak melaksanakannya. Di awalnya bukan puasa wajib, contoh Senin Kamis. Nanti kalau saya lulus ujian saya akan melakukan puasa Senin Kamis. Awalnya aslinya puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah karena dinadari, karena ada tadi nazar
ketika saya lulus, maka saya nadar akan puasa Senin Kemis, maka hukumnya menjadi puasa wajib. Kemarin sudah dijelaskan bahwa niat ketika puasa wajib itu harus diinapkan atau pada malam hari sebelum waktu subuh atau terbitnya fajar. Kalau sunnah boleh sebelum tergelincir matahari ketika belum melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dibatalkan atau hal yang membatalkan puasa, maka boleh untuk melakukan niat puasa sunnah. Tetapi kalau puasa sunnah sudah menjadi nadar wajib, maka harus dimalamkan atau dilakukan pada malam hari. Hukum puasa nadar. Puasa nadar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa, maka ia akan berdosa. Jadi walaupun sunnah karena dinazari, maka menjadi puasa wajib, dan ketika tidak melaksanakan, maka hukumnya berdosa karena menjadi wajib. Sekarang masih dalam kategori puasa yang wajib, yaitu puasa kafarat. Apa tuh puasa kafarat itu? Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Jadi beda dengan nazar tadi, kalau kafarat itu memang denda karena seseorang itu mungkin melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Maka wajib membayar denda. Dengan puasa, maka puasa denda ini namanya adalah puasa kafarat. Macam-macam puasa kafarat. Yang pertama adalah puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji. Yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamato atau kiron. Tamato itu adalah mendahulukan umroh daripada haji. Kalau kiron itu melaksanakan umroh dan haji setelah bersamaan, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing dan domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai tanah kelahirannya atau tanah air. Ini adalah dendanya atau kafarat, puasa kafarat orang yang haji, yaitu 3 hari di tanah suci atau di Mekah sana, dan yang 7 hari 1 minggu ketika sudah sampai di tanah air atau di Indonesia atau di tanah kelahirannya. Masih macam-macam puasa kafarat yang kedua itu adalah puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Jika kalian bersumpah atau berjanji kok mengingkari, berarti kalian itu berhak untuk mendapatkan denda atau sanksi. Yaitu salah satunya adalah dengan cara puasa. Yaitu apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari. Ketika tidak mampu, maka memberikan makan 10 orang miskin. Ingat? Jadi ketika kalian bersumpah atau berjanji apapun kok mengingkari janji, maka wajib untuk didenda atau mendapatkan sanksi, yaitu menjalani puasa kafarat 3 hari. Kalau tidak kuat, maka memberikan makan 10 orang miskin. Terus selanjutnya yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar. Zihar adalah seorang suami, sumpah zihar adalah seseorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa puasa zihar ini? Ketika seakan-akan suami itu meremehkan istri, menganggap istri itu sebagai punggung ibunya yang mana hanya bisa dinaiki, hanya bisa dipermainkan. Nah, inilah ketika seorang suami melakukan sumpah ini, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Kalau tidak membayar kafarat apa? Nah, hakim itu boleh untuk menceraikan dari suami istri tersebut. Kalau pengen damai, ya harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut.
Selanjutnya masih kita macam-macam puasa kafarat. Yang ketiga adalah puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika ada orang terbunuh atau orang Islam membunuh orang Islam dengan tidak sengaja, itu bukan mendapatkan kisos, tetapi kafarat itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu ada 3 tingkatan. Membebaskan budak wanita yang muslim, bila tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka memberikan sedekah kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan masing-masing 3/4 liter per hari. Jadi ini selain mendapat dosa yang sangat besar karena melakukan hal yang membatalkan puasa Ramadan, ini khusus Ramadan, ketika siang hari kok melakukan hubungan suami istri, maka selain puasanya batal, maka wajib untuk membayar kafarat. Kafaratnya itu ada tingkatan, harus urut. Yang pertama, membebaskan budak wanita yang muslim. Harus wanita dan yang muslim. Kalau tidak mampu, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh 1 hari pun terputus. Harus 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberikan sedekah pada 60 orang fakir miskin dengan makanan pokok masing-masing 3/4 liter per hari. Selanjutnya kita masuki puasa sunnah. Apa saja atau puasa sunnah itu? Yang pertama ada puasa 6 hari pada bulan Syawal, yaitu setelah Hari Raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, nah itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita disunahkan. Ada yang mengatakan itu yang paling utama, tetapi ada yang mengatakan boleh selama bulan Syawal sampai tanggal 30 Syawal, pokoknya 6 hari. Ada yang mengatakan boleh berurut-urut atau tidak, yang penting 6 hari. Tetapi yang paling utama yaitu adalah tanggal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bulan Syawal. Itu mengiringi Hari Raya Idul Fitri, itu yang paling utama. Puasa Senin Kamis, ini memang sangat disyariatkan. Nabi pun sering melakukan puasa Senin Kamis ini. Puasa Daud itu puasa sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Ini juga disunahkan. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan juga puasa Tarwiyah sebelumnya tanggal 8 itu juga disunahkan. Itu puasa Arafah itu sangat disunahkan itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa bulan Muharram itu selama bulan Muharram itu juga disunahkan untuk melakukan puasa, karena Muharram itu artinya sendiri adalah bulan yang dimuliakan, maka lebih mulia lagi ketika kita melakukan ibadah puasa. Puasa Ayyamul Bid atau tengah bulan tanggal 3, 13, 14, dan 15 bulan Komariah itu ada yang mengatakan puasa putih karena apa? Pada malam itu adalah malam bulan purnama, sangat terangnya bulan, maka itu disunahkan atau kita kenal dengan Ayyamul Bid, puasa putih atau puasa tengah bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Puasa pada pertengahan awal bulan Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban, itu ya nisfu Sa'ban. Jadi mengatakan pertengahan 15 hari, ada yang mengatakan tanggal 15 atau nisfu Sa'ban, itu juga disunahkan. Terus pertengahan awal itu disunahkan, pertengahan akhir tidak. Ada yang mengatakan memang pas tanggal tengah saja nisfu Sa'ban, itu juga disunahkan. Sekarang masuk puasa yang diharamkan. Yang pertama adalah puasa pada hari Raya Idul Fitri, yang kedua adalah puasa pada hari Raya Idul Adha. Ini diharamkan untuk melakukan puasa. Dan juga pada puasa pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, 3 hari mengiringi hari Raya Idul Adha. Ini diharamkan untuk puasa. Puasa hari Syak yaitu tanggal 30 Sa'ban, itu memang Syak itu namanya ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa? Apakah ini sudah masuk bulan Ramadan atau tidak? Masih ragu-ragu, itu diharamkan. Kecuali kalau sudah tidak ragu-ragu, maka tidak. Puasa wanita haid atau nifas, yaitu ketika wanita sedang haid atau nifas, maka haram untuknya puasa.
Ini sudah puasa sunnah, puasa haram, sekarang adalah puasa yang dimakruhkan, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Jadi ketika puasa kalau hari Jumat saja, itu makruh, kecuali hari Senin atau hari Sabtunya itu puasa. Itu baru sunnah. Hari Kamis ya, kecuali hari Kamis, terus Jumat, terus Sabtunya itu puasa. Atau hari Sabtu, Kamisnya itu puasa, maka Jumat disunahkan. Tetapi kalau hari Jumat saja, maka hukumnya makruh. Puasa mulai tanggal 15 Sa'ban hingga akhir bulan Sa'ban. Maksudnya apa? Puasa pada pertengahan akhir bulan Sa'ban. Itu ketika puasa itu tidak ada tujuan apapun, maka hukumnya makruh, kecuali tujuannya untuk mengkodok atau membayar hutang puasa, itu maka hukumnya tetap wajib. Karena hutang itu wajib dibayar. Namun bila puasa bulan Sa'ban sebelumnya penuh, justru merupakan sunnah. Ketika sebelumnya itu memang sudah melakukan puasa, maka tetap sunnah. Atau memang sudah punya adat, kebiasaan puasa Senin Kemis. Maka Senin Kemis pada tanggal 15 ke atas atau pertengahan akhir bulan Sa'ban itu tetap disunahkan. Jadi ketika kebiasaan atau mungkin 1 bulan penuh Sa'ban itu puasa, itu juga disunahkan. Atau membayar hutang puasa atau mengkodok puasa. Tetapi kalau tidak ada niat apapun, kok puasa pada pertengahan akhir bulan Sa'ban, itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena untuk mempersiapkan kita di bulan Ramadan.